Bayangkan, mahasiswi 22 tahun, kuliah ketat, namun tiap malam menaklukkan oven, memburu mimpi dari dapur kontrakan, dari gagal total hingga banjir pesanan. Inilah rahasia omzet jutaan tanpa modal besar. Kamu siap bongkar strateginya? Tahan napas, karena kisah Nadia bakal mengguncang rencana hidupmu. Jangan lewatkan detik pertama, kejutan menanti di akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Untuk kamu yang sudah tekan tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sebuah dapur kecil, di sudut rumah kontrakan sederhana, aroma coklat mulai memenuhi udara. Seorang gadis muda berambut panjang, sibuk mengaduk adonan dengan penuh konsentrasi. Tangannya belepotan tepung, wajahnya sedikit lelah, tapi matanya berkilat penuh semangat. Dialah Nadia, mahasiswi jurusan manajemen bisnis syariah, yang kini namanya mulai dikenal sebagai pemilik Nadia Bakery bisnis kue, rumahan yang omzetnya mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Namun, siapa sangka, semua itu berawal dari sebuah kegagalan yang nyaris membuatnya menyerah beberapa tahun lalu. Sebelum dikenal sebagai pengusaha muda, Nadia hanyalah mahasiswi biasa. Ia memiliki hobi membuat kue sejak SMA, tapi tak pernah terpikir untuk menjadikannya bisnis. Hingga suatu hari, di tengah masa pandemi yang membosankan dan kuliah daring yang monoton, ia mulai mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu luang. YouTube menjadi guru pertamanya. Ia menonton puluhan video tentang resep brownies dan kue-kue rumahan. Kayaknya gampang, pikirnya waktu itu sambil tersenyum kecil. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Kue pertamanya gagal total, teksturnya bantat, rasanya hambar, bahkan penampilannya jauh dari kata menarik. Ia sempat tertawa getir melihat hasilnya, lalu duduk termenung di depan oven. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa aku memang gak berbakat di sini? Namun justru di titik itulah sesuatu berubah. Alih-alih menyerah, Nadia merasa tertantang. Ia mulai mencatat apa yang salah, membandingkan resep, dan mencoba ulang berkali-kali. Setiap kali gagal, ia memperbaiki sedikit demi sedikit takaran gula, suhu oven, waktu panggang. Hingga akhirnya, di percobaan ke-8, ia berhasil membuat brownies dengan permukaan yang mengkilap dan tekstur fudgy yang sempurna. Saat menggigit potongan pertamanya, senyum puas muncul di wajahnya. Akhirnya, gumamnya pelan. Momen kecil itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan. Ketika teman-teman kuliahnya mencicipi hasil karyanya, mereka terkejut dan langsung memesan lagi. "Nat, ini enak banget. Kenapa nggak dijual aja?" Ucapan sederhana itu ternyata menyalakan api semangat baru dalam dirinya. Ia mulai berpikir, mungkin ini bukan sekadar hobi. Mungkin ini bisa jadi jalan hidup. Dengan modal keberanian dan tabungan seadanya, Nadia membeli bahan-bahan dalam jumlah lebih banyak. Ia juga mulai bereksperimen dengan kemasan sederhana yang ia desain sendiri menggunakan aplikasi gratis di ponsel. Ia memberi nama bisnisnya Nadia Bakery, bukan karena ingin terlihat mewah, tapi karena ingin menandai perjuangannya sendiri. Setiap kali membuka oven, Nadia tidak hanya mencium aroma kue yang baru matang, ia juga mencium aroma harapan. Harapan bahwa dari dapur kecil ini akan lahir sesuatu yang besar. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal pasti, semangatnya telah tumbuh. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena dari kegagalan pertamanya, Nadia belajar satu hal penting, bahwa mimpi tidak harus langsung besar. Ia bisa dimulai dari adonan kecil yang diaduk dengan cinta dan keyakinan. Dan siapa sangka, dari hobi sederhana itu, Nadia akan melangkah ke perjalanan luar biasa yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah keberhasilan kecil itu,
Nadia mulai memandang hidupnya dengan cara yang berbeda. Dulu, setiap pagi hanya diisi rutinitas. Kuliah daring, tugas menumpuk, lalu tidur. Tapi kini, ia bangun dengan semangat, baru semangat untuk menciptakan sesuatu. Ia menyadari bahwa membuat kue bukan hanya tentang mencampur tepung dan coklat, tapi tentang mewujudkan mimpi dari sesuatu yang ia cintai. Pandemi memang membuat banyak orang kehilangan arah. Tapi bagi Nadia, justru disitulah jalan barunya dimulai. Ia mengubah rasa bosan menjadi peluang. Saat orang lain sibuk mengeluh karena kuliah daring melelahkan, ia sibuk mengatur strategi bagaimana agar kuenya bisa dikenal banyak orang. Bagaimana caranya agar usahanya tidak sekadar iseng, tapi bisa benar-benar berkembang. Suatu malam, di tengah tumpukan bahan kue, ia menatap layar ponselnya yang menampilkan desain logo sederhana, bertuliskan Nadia Bakery. Logo itu bukan buatan desainer mahal, hanya hasil eksperimen dari aplikasi gratis di ponsel. Tapi bagi Nadia, logo itu bukan sekadar simbol, melainkan lambang awal perjuangan. Dengan perasaan bangga, ia memotret hasil kuenya yang baru keluar dari oven, menata pencahayaan seadanya, lalu mengunggahnya di Instagram dengan caption brownies homemade, lembut, dan fudgy. Order via DM ya. Ya, Nadia Bakery. Awalnya hanya beberapa teman yang memberi like dan komentar. Tapi tak disangka, satu demi satu mulai menanyakan harga, lalu memesan. 1 loyang, 2 loyang, hingga akhirnya ia kehabisan bahan di hari pertama. Perasaan bahagia itu begitu nyata, campuran antara kaget, haru, dan bangga. Untuk pertama kalinya, ia mendapat penghasilan dari sesuatu yang ia buat dengan tangannya sendiri. Namun, bukan uang yang membuatnya bertahan, melainkan kepuasan ketika melihat orang lain tersenyum karena hasil karyanya. Ia mulai sadar bahwa keberhasilan kecil bisa menjadi bahan bakar untuk terus maju. Malam-malam berikutnya, ia habiskan dengan belajar tentang branding, cara memotret produk, hingga membaca strategi bisnis kecil. Ia tahu dirinya belum sempurna, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia ingin menunjukkan bahwa mahasiswa pun bisa berdaya, bahkan tanpa modal besar. Setiap kali lelah datang, ia selalu mengingat satu hal. Mimpinya bukan hanya punya usaha, tapi ingin membuktikan bahwa kesuksesan bisa dimulai bahkan dari titik nol. Ia ingin jadi inspirasi bukan karena populer, tapi karena perjuangannya nyata, dan perlahan semesta mulai berpihak. Pelanggan bertambah, teman-teman kampus mulai membantu promosi, dan setiap testimoni positif membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih sudah benar. Kini, di balik setiap kue yang ia jual, tersimpan cerita panjang tentang keberanian, keikhlasan, dan cinta pada proses. Bagi Nadia, ini bukan sekadar bisnis, ini adalah bentuk perjalanan spiritual tentang bagaimana Tuhan menghadiahi jalan bagi mereka yang tak berhenti berusaha. Ia menatap layar ponselnya lagi malam itu, melihat notifikasi pesanan baru masuk. Bibirnya tersenyum tipis. Hatinya berbisik, ini baru permulaan. Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai jendela kamar sempit Nadia. Di meja belajarnya, laptop masih menyala, menampilkan Zoom meeting perkuliahan daring. Di sisi lain, loyang brownies hangat tergeletak di rak pendingin, menebarkan aroma coklat yang menggoda. Matanya sayu, tapi jemarinya tetap sibuk membalas pesan pelanggan yang masuk di Instagram. Itulah rutinitasnya kini, menjadi mahasiswi, sekaligus pengusaha muda yang tidak punya waktu untuk menyerah. Dulu, Nadia mengira menjalankan bisnis di sela kuliah akan mudah, namun kenyataannya jauh dari ekspektasi. Tugas kampus datang bertubi-tubi, jadwal presentasi berbarengan dengan lonjakan pesanan. Kadang, di hari yang sama, ia harus menyelesaikan makalah
tentang manajemen keuangan sekaligus menyiapkan 20 kotak brownies untuk acara arisan. Ia tertawa kecil mengingat masa-masa itu. Kadang rasanya kayak punya dua dunia yang saling tarik-menarik. Malam menjadi waktu emas baginya. Setelah kelas daring selesai dan tugas dikirim, ia mulai menyiapkan bahan. Menimbang tepung, memotong coklat, mencairkan mentega. Musik lembut mengalun dari ponselnya, menemaninya di tengah keheningan malam. Jam menunjukkan jam 11:30, tapi matanya masih bersemangat. Oven menyala, aroma manis mulai memenuhi udara. Kalau aku berhenti sekarang, siapa yang lanjutin impian ini? Bisiknya pada diri sendiri. Namun ada hari-hari berat yang membuatnya hampir menyerah. Seperti saat pesanan tiba-tiba membludak. Sementara tugas akhir kuliah menumpuk. Pernah suatu malam, ia terjaga hingga pukul 2, lalu hanya tidur 2 jam sebelum harus mengikuti kuliah pagi. Matanya bengkak, tapi senyumnya tetap ada. Ia tahu, setiap tetes keringat itu sedang menanam benih masa depan. Tak jarang, orang-orang di sekitarnya meragukan pilihannya. Kamu yakin bisa fokus? Kuliah aja dulu, bisnis nanti aja, kata salah satu temannya. Tapi Nadia hanya tersenyum. Ia tak mau membuktikan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, hasil kerja kerasnya mulai terlihat. Pesanan datang bukan hanya dari teman kampus, tapi juga dari pelanggan baru yang menemukan Nadia Bakery lewat media sosial, yang membuatnya bangga bukan hanya omzet yang meningkat, tapi bagaimana ia belajar mengatur waktu dan tanggung jawab tanpa kehilangan arah. Ia belajar disiplin, belajar berkata tidak pada rasa malas, dan belajar bahwa waktu adalah aset paling berharga bagi seorang pejuang muda. Sore hari setelah perkuliahan, Nadia biasanya berkeliling, mengantar pesanan sendiri. Motor tuanya melaju pelan di jalanan kota, dengan kotak-kotak kue yang ditata rapi di belakang. Di setiap pengantaran, selalu ada senyum pelanggan yang menyambut. Dan di sanalah rasa lelahnya terbayar. Sesampainya di rumah, ia akan langsung menyiapkan konten promosi di Instagram, behind the scenes, testimoni pelanggan, atau sekadar video singkat saat ia menaburkan topping coklat di atas brownies. Setiap unggahan bukan sekadar promosi, tapi bentuk cinta pada perjuangan yang ia bangun sendiri. Dalam diam, Nadia mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan lagi sekadar untuk bertahan, tapi untuk tumbuh. Ia telah membuktikan bahwa kuliah dan bisnis bisa berjalan beriringan. Selama ada tekad, disiplin, dan doa di setiap langkahnya. Malam itu, ia menatap hasil produksinya dengan mata berkaca-kaca. Di atas meja, 25 kotak brownies siap dikirim besok pagi. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Capek? Iya. Tapi lihat sejauh ini, aku udah sampai. Masa mau berhenti sekarang? Setelah melewati malam-malam panjang dengan tangan berlumur coklat dan mata yang seringkali tak sempat terpejam, Nadia menyadari satu hal penting. Kerja keras saja tidak cukup. Ia butuh strategi. Ia perlu mengubah cara kerja agar tidak sekadar sibuk, tapi juga efektif dan terarah. Suatu malam, ketika pesanan menumpuk dan tugas kuliah belum tersentuh, Nadia duduk di meja belajarnya dengan selembar kertas kosong. Ia menulis 3 kata besar di atasnya. Fokus, waktu, nilai. 3 kata itulah yang kemudian menjadi pondasi utama perjalanan bisnisnya. Fokus pada satu produk awalnya. Nadia sempat tergoda untuk menjual berbagai jenis kue dari cookies hingga bolu kukus. Tapi pengalaman cepat mengajarkannya bahwa terlalu banyak fokus justru membuat hasil tidak maksimal. Ia akhirnya memilih untuk menyempurnakan satu produk unggulan fudgy brownies. Ia memperbaiki resepnya hingga teksturnya lembut di dalam dan renyah di luar. Rasa coklatnya pekat tapi tidak enak. Ia tahu, ketika satu produk sudah kuat,
pelanggan akan datang sendiri. Setiap kali pelanggan berkata, "Brownies kamu tuh beda dari yang lain, Nat." Hatinya bergetar. Ia tahu, ketekunan kecil itulah yang membedakannya dari sekadar penjual kue. Rumahan biasa, manajemen waktu yang disiplin Nadia. Sadar bahwa waktunya hanya 24 jam, tapi tanggung jawabnya seolah 2 kali lipat. Maka, ia membuat jadwal harian yang ketat. Pagi hingga siang untuk kuliah, sore untuk mengantar pesanan, dan malam untuk produksi. Tidak ada waktu yang terbuang. Ia bahkan menulis to-do list setiap malam sebelum tidur, agar tahu apa yang harus dilakukan keesokan harinya. Bukan tentang punya waktu, tapi tentang menciptakan waktu. Tulisnya dalam catatan kecil yang kini menempel di depan meja belajar. Pemasaran digital, kreatif ia tahu. Kekuatan sosial media bisa mengubah segalanya. Maka, Nadia belajar membuat konten sederhana, tapi menarik. Ia memotret kuenya di bawah sinar alami, menambahkan musik lembut di latar belakang, dan mengunggahnya dengan caption jujur tentang perjuangannya. Postingan itu viral, banyak yang kagum. Bukan hanya karena browniesnya lezat, tapi karena kisah di baliknya nyata. Bukan sekadar jual kue, ujarnya, tapi menjual cerita dan kehangatan di setiap potongannya. Keempat, pelayanan dan konsistensi. Nadia percaya pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga membeli pengalaman. Ia selalu membalas pesan dengan ramah, memastikan kemasan rapi, dan mengantarkan pesanan tepat waktu. Ia bahkan menulis ucapan kecil di setiap kotak. "Terima kasih, sudah percaya, Nadia Bakery." Hal kecil itu membuat banyak pelanggan kembali, bahkan merekomendasikan usahanya ke orang lain. Keuangan dan kemandirian dengan latar belakang manajemen bisnis syariah. Nadia tahu pentingnya mengatur keuangan. Ia memisahkan uang pribadi dan uang bisnis, mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun, dan menentukan harga dengan perhitungan matang. Tidak ada yang instan, tapi setiap langkah kecilnya selalu berdasarkan ilmu dan pengalaman. Malam itu, setelah semua pesanan dikemas dan dapur kembali bersih, Nadia menatap daftar catatannya dengan senyum puas. Ia tahu, perjuangan ini baru permulaan, tapi dengan strategi dan disiplin, impiannya kini bukan lagi sekadar enggon-anggen. Ia meneguk air hangat, menghela napas pelan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Dulu aku cuma ingin bisa jualan. Sekarang aku ingin berkembang, membangun sesuatu yang bertahan lama." Suatu sore di awal tahun 2021, Nadia duduk di teras rumahnya. Di tangannya, ia memegang ponsel yang terus bergetar, notifikasi orderan baru masuk lagi dan lagi. Di hadapannya, kotak-kotak kue tertata rapi, siap dikirim. Senyum mengembang di wajahnya. Hari itu, ia baru saja menyadari sesuatu yang menakjubkan. Bisnis kecilnya kini menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulan. Namun, lebih dari angka, Nadia merasa terharu karena ia berhasil membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri, bahwa kerja keras, ketekunan, dan doa bisa mengubah hidup siapapun. Bahkan dari dapur kecil di rumah kontrakan, awal titik balik perubahan besar itu bermula ketika ia menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara kampus. Awalnya, ia ragu apakah bisa memenuhi permintaan sebanyak itu sendirian. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia begadang 3 malam berturut-turut, menyiapkan ratusan potong brownies, mengemasnya satu persatu dengan pita sederhana, dan mengantarkannya dengan senyum tulus keesokan harinya. Ponselnya dibanjiri pesan. "Browniesnya enak banget, Nat. Aku mau pesan lagi buat acara keluargaku. Temanku suka banget sama brownies kamu. Bisa kirim keluar kota nggak?" Dari sanalah segalanya berubah. Pesanan datang bukan hanya dari lingkungan kampus, tapi juga dari luar kota. Banyak pelanggan baru mengenalnya dari repost,
dan testimoni pelanggan setia di media sosial. Nadia Bakery perlahan naik daun. Keberhasilan yang dirasakan namun yang membuat Nadia bahagia bukan hanya karena uang. Lebih dari itu, ia bangga karena telah tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ia belajar memimpin diri sendiri, mengatur waktu, bahkan mengelola keuangan dengan disiplin. Semua dilakukan dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan besar dari siapapun, hanya semangat dan keyakinan. Suatu malam, ketika sedang menghitung hasil penjualan, air matanya menetes pelan. Ia teringat masa-masa awal saat kue buatannya gagal total. Ia teringat tumpukan tugas, malam tanpa tidur, dan keraguan yang sempat membuatnya hampir berhenti. Kini, semua perjuangan itu terbayar lunas. Ia tidak lagi sekadar menjual kue. Ia sedang membangun mimpi, pengakuan, dan harapan. Baru kisah Nadia mulai dikenal banyak orang. Ia diundang oleh kampusnya untuk berbagi cerita di seminar kewirausahaan. Saat berdiri di depan ratusan mahasiswa, ia berbicara dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Saya bukan orang kaya, bukan juga anak pengusaha. Saya hanya perempuan yang mau mencoba dan tidak menyerah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Saat itu, Nadia tersenyum bukan karena merasa sukses, tapi karena ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Kini, ia punya mimpi yang lebih besar. Membuka toko fisik Nadia Bakery dan menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang di sekitarnya. Ia ingin membuktikan bahwa bisnis yang dibangun dari hati akan bertahan. Bukan karena besar modalnya, tapi karena besar niatnya. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap catatan tujuannya di dinding kamar. Dari dapur kecil menuju impian besar. Ia menutup matanya dengan senyum lembut. Di balik lelahnya, ada rasa damai yang sulit dijelaskan, rasa yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang telah melewati badai dan berdiri kembali dengan kepala tegak. Nadia telah sampai di titik baliknya, namun kisahnya belum berakhir. Karena di setiap langkah berikutnya, ia akan terus menjadi bukti bahwa kuliah dan bisnis bisa berjalan beriringan selama hati tidak pernah berhenti berjuang. Waktu berlalu, bisnis Nadia Bakery terus tumbuh, dan kehidupan Nadia mulai bertransformasi. Namun di balik pencapaian itu, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar omzet atau popularitas. Ia menemukan makna sejati dari perjuangan. Makna tentang bagaimana kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi bisa mengubah kehidupan seseorang. Setiap kali Nadia memandangi dapurnya yang dulu berantakan, ia teringat masa-masa awal di mana ia nyaris menyerah. Tapi kini, setiap sudut dapur itu menjadi saksi perjalanan panjangnya, dari tepung yang tumpah, oven yang gagal panas, hingga tawa kecil di tengah malam saat hasil percobaan akhirnya berhasil. Semua kenangan itu menyatu menjadi satu pelajaran besar. Setiap proses, sekecil apapun, punya arti. Satu titik gagal itu wajar. Menyerah itu pilihan dulu. Nadia seringkali merasa tidak cukup baik. Setiap kegagalan membuatnya ragu apakah ia pantas bermimpi besar. Tapi seiring waktu, ia belajar bahwa gagal bukanlah tanda akhir, melainkan bagian dari jalan menuju hasil yang lebih baik. Kalau aku menyerah di percobaan pertama, mungkin aku gak akan pernah tahu rasa manis brownies pertamaku yang berhasil, ujarnya sambil tersenyum. Dari situ ia sadar, gagal itu manusiawi. Menyerah itu pilihan yang bisa ia tolak. Kedisiplinan lebih kuat dari motivasi bisa naik turun, tapi kedisiplinanlah yang menjaga langkah tetap berjalan. Nadia tahu, semangat bisa pudar kapan saja, tapi jadwal yang ia buat, komitmen yang ia pegang, dan tanggung jawab yang ia tanamkan, itulah yang membuatnya tetap berdiri di saat semangat orang lain sudah runtuh.
Bagi Nadia, bekerja keras bukan hanya soal mengejar hasil, tapi tentang menepati janji pada diri sendiri. Tiga titik kecil bukan berarti tidak penting ketika bisnisnya baru dimulai. Banyak yang memandang sebelah mata, tapi Nadia tidak pernah berkecil hati. Ia percaya bahwa sesuatu yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan cinta dan konsistensi. Ia pernah menulis di catatannya, mulai dari dapur kecil dengan alat seadanya, tapi aku percaya niat yang besar bisa membuat segalanya tumbuh. Keempat, uang bisa dicari, waktu tak bisa diulang. Sebagai mahasiswi, ia sempat takut usahanya akan mengganggu kuliah. Tapi justru dari bisnis ini, ia belajar menghargai waktu lebih dari siapapun. Ia belajar menyusun prioritas, belajar kapan harus istirahat, dan kapan harus memacu diri. Waktu baginya bukan musuh, melainkan sahabat yang menuntut tanggung jawab. 5. Doa adalah bahan utama kesuksesan Nadia. Percaya, semua yang ia raih bukan semata hasil kerja keras. Ada campur tangan Tuhan di setiap langkahnya. Setiap kali rasa lelah menyapa, ia berdoa. Setiap kali hasilnya tak sesuai harapan, ia kembali bersujud. Ia yakin rezeki datang bukan hanya dari usaha, tapi juga dari hati yang tulus. Kini, setiap kali ia mengemas brownies pesanan pelanggan, ia tidak hanya menyiapkan kue. Ia juga menebarkan doa. Doa agar setiap orang yang mencicipinya bisa merasakan cinta, semangat, dan harapan yang ia tuangkan dalam setiap adonan. Di akhir hari, Nadia menyadari satu hal yang membuatnya benar-benar bahagia. Kesuksesan sejati bukan ketika kita kaya, tapi ketika kita bisa menginspirasi orang lain untuk bangkit dan berjuang. Dan begitulah, Nadia menutup setiap harinya, bukan dengan perasaan sombong, tapi dengan rasa syukur yang tak henti-hentinya. Ia sudah melalui badai, dan kini ia tahu, setiap langkah kecil yang dijalani dengan ikhlas, pada akhirnya akan membawa seseorang menuju takdir terbaiknya. Malam itu, langit tampak tenang. Di luar jendela kamar kontrakannya, Nadia memandangi bintang yang berkelip-redup. Di pangkuannya, sebuah buku catatan lusuh, penuh coretan mimpi, target, dan doa. Ia membalik halaman terakhir, lalu menulis kalimat sederhana. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku percaya Tuhan takkan membiarkan kerja keras yang tulus berlalu tanpa hasil. Kalimat itu menjadi refleksi dari perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari dapur kecil yang penuh tepung hingga bisnis kue yang kini dikenal banyak orang. Nadia bukan anak orang kaya. Ia tak punya modal besar, tak punya relasi luas, tapi yang ia miliki adalah niat kuat, kemauan belajar, dan keberanian untuk memulai. Dan itulah pesan yang ingin ia sampaikan kepada setiap mahasiswa muda di luar sana. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk memulai. Banyak anak muda menunda mimpi dengan alasan klasik. Belum siap, belum ada modal, belum punya waktu. Padahal, tidak ada kata siap dalam perjalanan menuju kesuksesan. Siap bukan soal keadaan, tapi soal kemauan. Nadia memulai dari alat seadanya, oven kecil, dan bahan sederhana, namun ia berani mengambil langkah pertama. Ia pernah gagal berkali-kali, menangis karena pesanan tak jadi, bahkan merasa iri melihat teman lain yang hidupnya tampak lebih mudah. Tapi dari setiap rasa sakit itu, ia belajar bertahan. Dari setiap kegagalan, ia belajar memperbaiki. Dan pada akhirnya, ia sadar bahwa kesuksesan bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Kalau kamu merasa langkahmu kecil, tetaplah melangkah. Karena sekecil apapun gerakmu, kamu tetap lebih jauh daripada orang yang berhenti. Itulah kalimat yang kini sering ia ucapkan ketika diminta berbicara di depan mahasiswa lain. Ia tidak ingin mereka melihat kesuksesan Nadia Bakery hanya dari omzet jutaan, tapi dari perjalanan panjang di baliknya,
malam tanpa tidur, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Kini, setelah usahanya mulai stabil, Nadia punya mimpi baru. Ia ingin membuka workshop gratis untuk mahasiswa yang ingin belajar bisnis kecil-kecilan. Ia ingin berbagi, bukan hanya resep kue, tapi juga resep kehidupan. Resep tentang keyakinan, kerja keras, dan keberanian memulai meski dari nol. Kalau dulu aku bisa belajar dari YouTube dan keberanian, sekarang giliranku bantu orang lain belajar dari pengalamanku. Ujarnya dengan mata berbinar. Ia percaya setiap orang punya dapur kecilnya sendiri. Tempat di mana mimpi diaduk, diuji, dan akhirnya tumbuh menjadi kenyataan. Bagi sebagian orang, itu mungkin ruang kerja kecil, kamar kos, atau laptop di tengah malam. Yang terpenting, bukan di mana kamu mulai, tapi bagaimana kamu menjaga nyala semangatmu untuk terus hidup. Nadia menutup bukunya malam itu dengan tenang. Di luar, angin berhembus lembut, seolah membawa pesan ke langit. Pesan tentang seorang mahasiswi yang berani bermimpi dan tak pernah menyerah. Dan kisahnya kini menjadi pengingat bagi siapapun yang membaca, bahwa kamu tak perlu menunggu sukses untuk mulai bersyukur. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari kisah besar hidupmu esok hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Dukunganmu berarti banget.